Assalamualaikum, adik-adik yang dirahmati Allah, apa kabarnya? Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kalian ya. Baik, kali ini Paman akan membacakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Muhammad Nabiku, Kisah Istimewa Sepanjang Masa, bagian ketiga. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul sama, karya Aminah Ummu Tazkiyah. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Muhammad Nabiku, Kisah Istimewa Sepanjang Masa, bagian ketiga. Wahyu pertama di Gua Hira. Kini, usia Muhammad genap 40 tahun. Kerinduan beliau pada zat yang maha menciptakan alam semesta, jagat raya ini makin dalam. Beberapa tahun belakangan, Muhammad memiliki suatu kebiasaan menyendiri. Dengan bekal roti dan air minum, beliau pergi ke Gua Hira di atas Jabal Nur. Beliau memohon petunjuk demi membimbing masyarakatnya yang semakin rusak dan begitu jauh dari nilai-nilai kebaikan. Beliau juga merenungi kekuasaan Allah di alam semesta. Khadijah terkadang ikut menemaninya. Suatu hari, terjadi suatu keanehan pada waktu Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Tiba-tiba saja muncul sosok yang tidak pernah dilihatnya sebelum masa itu. "Bacalah," perintah sosok itu. "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad sambil ketakutan. Sosok itu langsung mendekapnya erat-erat, lalu melepaskan dekapannya. "Bacalah," perintahnya lagi. "Aku tidak bisa membaca," jawab beliau, sama seperti sebelumnya. Sosok itu mengulangi perintahnya hingga 3 kali. Lalu, sosok itu membaca 5 ayat pertama surat Al-Alaq dan menyuruh Nabi mengulangi bacaannya, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ternyata sosok itu adalah malaikat Jibril. Inilah pertama kalinya wahyu berupa Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi kita, Muhammad, melalui perantara malaikatnya ini. Muhammad sang Rasul. Dalam keadaan takut, Muhammad meninggalkan Gua Hira. Selimuti aku," Khadijah terkejut melihat suaminya datang dengan tubuh menggigil seperti sedang demam. Segera diambillah sehelai selimut tebal untuk menghangatkan tubuhnya. "Apa yang terjadi pada diriku, Khadijah? Aku takut sekali," ujar Muhammad setelah menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Tenanglah suamiku, demi Allah tidak akan menyakitimu." Khadijah menenangkan suaminya yang masih terlihat ketakutan. "Selama ini engkau suka menolong sesama, menghormati tamu, dan menyambung silaturahim. Engkau juga memberi makan orang miskin. Sungguh, bagaimana mungkin Allah akan menghinakanmu?" Setelah pulih, Khadijah mengajak Muhammad menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah paham isi kitab Injil dan Taurat. "Waraqah, Muhammad baru saja mengalami kejadian aneh." Khadijah lalu menceritakan peristiwa yang dialami suaminya. "Maha suci, kamulah nabi umat ini. Malaikat besar yang datang kepada Musa kini datang kepadamu, Muhammad," ucap Waraqah penuh antusias.
Kamu harus tetap teguh, karena nanti orang-orang Quraisy akan menyakitimu. Mereka pasti mengusirmu. Mengusirku? Tanya beliau keheranan. Ya, dikarenakan ajaran yang disampaikan malaikat kepadamu, balas Warakah. Andai aku masih hidup, pada saat itu pasti kamu aku bela. Selepas pertemuan tersebut, tak ada peristiwa apapun selama berhari-hari. Tidak ada tanda-tanda malaikat Jibril datang kembali. Muhammad masih diliputi rasa gundah. Dia belum juga mengerti apa arti semua itu. Hatinya ragu atau setengah tidak percaya. Benarkah semua peristiwa yang dialaminya? Namun, suatu ketika, saat beliau sedang berjalan kaki, terdengar suara di langit. Spontan beliau mendongak. Seketika itu, terlihat malaikat Jibril sedang duduk di kursi di antara langit dan bumi. Beliau kaget bukan kepalang, sampai-sampai terjerembab ke tanah. Beliau pun segera pulang ketakutan. Khadijah, cepat selimuti aku, pintanya pada Khadijah. Selimutilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Muhammad diperintahkan agar segera bangkit dan mengajak manusia untuk mengagungkannya. Beliau juga diminta bersabar dalam menghadapi ejekan dan siksaan selama mendakwahkan kebenaran ini. Inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan rasul terakhir untuk seluruh umat manusia. Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan meneruskan syariat Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul membawa syariat yang baru. Keduanya bertugas menyampaikannya kepada manusia. Berislam sejak hari pertama. Kini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memikul tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah dan mengajak manusia agar beriman kepadanya. Khadijah lah yang pertama kali menyatakan dirinya beriman. Hingga akhir hidupnya, Khadijah memberikan segalanya untuk penyebaran risalah agama Islam. Nabi Muhammad segera mengajak sahabat-sahabat terdekat untuk mengimani risalah yang dibawanya. Mereka pun dapat menerimanya. Antara lain, Zaid bin Harithah, pembantu beliau. Dulunya, Zaid adalah budak milik Khadijah, lalu dihadiahkan untuk Nabi Muhammad. Zaid pun kemudian menjadi anak angkat kesayangan beliau. Tersebut pula nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia merupakan sahabat karib Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses dan memiliki pergaulan yang luas. Dia lembut, pengasih, dan ramah kepada sesama. Karena itu, dia sangat dikenal oleh penduduk Mekah. Dari Abu Bakar, banyak orang yang tertarik hingga kemudian masuk Islam. Satu lagi yang ikut masuk Islam ketika itu adalah sepupu Nabi Muhammad yang masih kecil, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat itu, dia berumur 10 tahun. Nabi Muhammad tahu betul bahwa para sahabatnya ini mencintai kebenaran. Mereka juga sangat mengenal kejujuran dan kemuliaan akhlak beliau. Dengan begitu, tidak akan terlintas di pikiran mereka bahwa beliau akan berbohong. Baik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Nantikan ya kelanjutan dari cerita Muhammad Nabiku, kisah istimewa sepanjang masa, bagian selanjutnya di channel Lewat Cerita. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.